Tidur siang itu sunnah Nabi supaya refresh tubuh kita. Ketika Nabi menjawab Allah, orang itu gemetar, tak kuasa untuk meneruskan apa yang ingin dilakukan. Jabirin radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasannya sahabat Jabir ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perang dan Nabi ikut namanya ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut mengirim pasukan namanya sariyah. Ya, ini ghazwah. Jadi Nabi ikut dalam peperangan ini, dan Jabir adalah salah satu saksi yang menceritakan, salah satu mujahid yang ikut perang di daerah Najd, sebelah timur utara dari Madinah setelah Khaybar, daerah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai pulang ya dari Najd, selesai perang. Jadi perangnya itu perang yang agak berat ini, karena perang Najd itu para sahabat situasinya panas terik, sedangkan medannya itu terjal penuh bebatuan, sehingga disebut perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu artinya kain pembalut, karena ketika itu para sahabat banyak yang kakinya luka, yang kesaruk-saruk, kesandung batu, mungkin bahkan ada yang melepuh karena panas. Sandalnya mungkin sudah rusak karena perjalanan yang jauh, dan setiap 6 orang itu bertanggung jawab untuk mengawal satu unta yang membawa perbekalan mereka. Sehingga perang ini perang yang merupakan ujian kesabaran bagi para sahabat. Ketika selesai perang dan Rasulullah SAW mengajak pasukan pulang, fa'adrakathumul qailah, maka Nabi Muhammad SAW bersama para pejuang, para sahabat itu mau melakukan tidur siang, qailah atau qailulah. Qailulah itu tidur siang. Disebut qailulah karena tidurnya enggak lama. Dan itu sunnah. Tidur siang itu sunnah Nabi supaya refresh tubuh kita. Maka di beberapa perusahaan di negara-negara Islam yang paham, yang majikannya paham, juga memberikan istirahat siang untuk sekedar qailulah. Ya, qailulah itu tidak harus berbaring di kasur. Ya, merebahkan kepala di atas meja kerja itu namanya juga qailulah. Namanya tidur sejenak. Jadi orang kalau udah suntuk, ngantuk itu kalau udah ditidurkan makler itu udah refresh kembali. Ini qailulah. Nah, ketika itu Nabi pada waktu siang, waktu qailulah itu berada fi wadin kasiril idha. Jadi karena ada di situ ada namanya lembah yang banyak pohon-pohon yang rindang dan berduri. Pohonnya pohon rindang dan berduri. Maka Nabi di situ mengambil kesempatan untuk qailulah karena ada tempat yang cocok. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berteduh
ya, turun ke lembah itu untuk mencari pohon. Wa tafarraqan nasu yastadalluna bisyajari, dan orang-orang para sahabat juga berpencar masing-masing cari pohon ya. Dan kemudian wa nazala Rasulullah SAW tahta samuratin, Nabi duduk atau berteduh di bawah pohon yang besar yang memang sengaja dibiarkan oleh para sahabat, tidak ditempati, biar Rasul yang menempati. Fa'allaqa biha sayfahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di situ, bersandar, dan kemudian menggantungkan pedangnya. Ya, pada saat itu situasinya tentu kanan kirinya terlihat aman, namanya di lembah. Maka Nabi menggantungkan pedangnya, tidak dipegang karena merasa situasinya aman, dan itu di tempat yang jauh dari musuh. Wanimna naumatan, kemudian kami tidur sejenak. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita, ya, membangunkan para sahabat. Wa idza indahu aqrabi, tiba-tiba ternyata di situ ada seorang Arab Badui, ya, Arab pedalaman, orang Arab ya, yang tinggalnya di pedalaman, ya, di gunung-gunung. Mereka biasanya nomaden, bikin rumahnya itu dari batu ditumpuk-tumpuk itu, kemudian di atasnya dikasih ya daun-daun apa yang bisa untuk menaungi. Nanti kalau sudah di situ hajatnya selesai atau mencari penghidupan di situ, pindah lagi. Faqala inna hadza iftarata ala sayfi wa ana naimun. Nabi bercerita, hai para sahabat, ini orang ini dia menghuluskan pedang kepadaku ketika saya tidur. Fastaiqatu wa huwa fi yadihi sultan. Aku terbangun dan ketika itu di tangannya sedang terhunus pedang itu. Ya, pedangnya Nabi yang tadi dicantolkan tadi. Qala man yamna'uka minni. Lalu orang Arab Badui ini berkata kepadaku, siapa yang akan mencegahku untuk membunuhmu? Atau istilah lain, siapa yang akan melindungimu sekarang? Qultu Allah salasan. Lalu Nabi bercerita, aku berkata Allah 3 kali. Bisa jadi pertanyaannya sekali, siapa yang akan melindungimu? Nabi jawab Allah, Allah, Allah untuk menguatkan. Atau bisa jadi memang tanyanya 3 kali. Yuk, siapa yang akan melindungimu? Allah. Siapa yang akan melindungi? Allah, bisa jadi. Ini menurut tafsirnya para ulama. Nabi menjawab 3 kali. Walam yu'aqibuhu wa jalas. Tapi apa yang terjadi? Ini disingkat. Orang itu ketika dalam hadis yang lain, ketika Nabi menjawab Allah, orang itu gemetar. Tak kuasa untuk meneruskan apa yang ingin dilakukan. Pedangnya terjatuh, lemas, dan Nabi tidak menghukum orang itu. Jadi Nabi tidak menghukum, walam yu'aqibhu wa jalasa. Nabi tidak menghukum dan orang itu duduk. Kemudian di riwayat lain akhirnya orang itu bersyahadat. Apa yang dapat kita garis bawahi dari peristiwa ini? Ini tentang keyakinan. Jawaban Allah ketika seorang musuh mau menyerang Nabi, jawaban Allah itu meruntuhkan mental musuhnya. Itu tidak akan terjadi kalau tidak keluar dari jiwa orang yang yakin.
Ya, kalau kita tarik ke perjuangan bangsa kita, pakai takbirnya Allahu Akbar Bung Tomo, itu menjadikan mujahid, ya, para mujahid pelawan penjajah itu ora wedi, gitu, menghadapi bedil, karena dengan Allahu Akbar dengan penuh keyakinan. Tapi kalau Allahu Akbarnya itu karo imbas-imbis, ya di dalam alam pikirannya, hatinya itu nggak yakin, ya nggak akan dahsyat hasilnya. Inilah pentingnya keyakinan di dalam hidup kita. Dan hidup ini, Bapak Ibu Jawa yang dirahmati Allah, hidup ini tidaklah flat. Hidup ini tidak datar, tidak so-so, tidak ya nyambut gawe, makan, tidur, tidak aja gitu. Dalam kehidupan pasti ada banyak gelombang-gelombang kehidupan. Ada kalanya kita menghadapi masalah yang sangat pelik, entah urusan keluarga, anak, entah urusan pekerjaan, entah urusan ya apa harta dan lain sebagainya. Ya. Banyak musibah. Kemudian dalam kehidupan itu, kehidupan ini penuh misteri juga. Jadi hidup itu penuh misteri. Kita nggak ada yang tahu besok itu akan terjadi apa, nggak ada yang tahu. Jadi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada orang yang pasti tahu besok itu akan melakukan apa, nggak ada. Jangan besok habisin aja, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu yang harus kita lakukan ya, adalah selalu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu yakin bergantung kepada Allah. Karena tadi kalau kita bergantung kepada ilmu, ternyata ilmu manusia, ilmunya ada tapi bisa lalai alfa. Udah sedemikian canggihnya alatnya juga bisa lupa. Pakai namanya apa itu, early warning system misalnya. Kalau sudah mungkin ada alarm, ya alarmnya iso mati, bisa terjadi. Atau banjir, sering banjir ya. Di wilayah kita nggak ada hujan, tapi banjir kiriman. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, maka perlu kita memperkuat keimanan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.